warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Mas Satyo. Seperti biasa hari ini kita mau adakan bedah buku terlebih dahulu, melanjutkan dari buku sebelumnya karena masih belum selesai. Kali ini kita akan bahas bab 7 ya Mas ya. Bab 7 tentang atur lingkungan Anda gunakan selalu yang kelas 1. Oke. Untuk judul bukunya sendiri, maaf, ini yang berpikir dan berjiwa besar karya David J. Schwartz. Tadi seperti yang sudah dibacakan sama Satyo, hari ini kita mau membahas tentang bab 7 ya. Di sini, sebentar, kalau di sini kan ada kata-kata yang menarik nih di bab ini. Menurut aku dibilang gini. Sebenarnya dari kata pepatah ya Mas Satyo ya. Sebagaimana kata pepatah, Anda adalah produk lingkungan Anda. Oke, di sini kan judulnya mengenai lingkungan ya, lingkungan yang membentuk kita. Jadi di pepatah di sini mengatakan Anda adalah produk lingkungan Anda. Perhatikan baik-baik, lingkungan membentuk kita cara berpikir sebagaimana yang kita lakukan. Coba sebutkan satu saja kebiasaan atau perangai yang kita miliki yang tidak kita ambil dari orang lain. Nah ini mungkin sempat juga dibahas di bab-bab sebelumnya ya, masih mirip-mirip yang kita bahas di bab sebelumnya, karena sebenarnya terkait diri kita sendiri itu adalah bentukan dari yaitu lingkungan kita, salah satunya bisa dari lingkungan, kejadian dan lain sebagainya. Tapi memang yang cukup paling besar berpengaruh adalah lingkungan kita. Kalau menurut maksudnya gimana nih? Jadi di bab ini balik lagi ya tentang bagaimana diri kita itu membentuk kita, terus bagaimana orang melihat kita itu dari bagaimana orang di sekitar kita. Betul. Itu sih dalam bab ini. Di sini juga dikatakan Anda akan berubah selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ini kita ketahui. Akan tetapi bagaimana Anda akan berubah bergantung pada lingkungan masa depan Anda. Makanan pikiran yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Jadi lingkungan itu diibaratkan adalah makanan untuk pikiran kita. Karena kan tadi yang membentuk, karena sebenarnya nggak butuh waktu bertahun-tahun juga sih, kayak mungkin dulu yang sempat relate adalah kalau ketika kita masih kuliah ya, lingkungan kita kan lingkungan mahasiswa, lingkungan pertemanan dan lain sebagainya, dengan pola pikir yang anak-anak mahasiswa, maka akan membentuk habit kita dan sikap kita dan cara berpikir kita seperti mahasiswa. Tapi ketika kita sudah lulus dan sudah di dunia bekerja, lingkungan kita orang-orang profesional, orang-orang bekerja, maka secara mau tidak mau akhirnya kita juga ikut terbentuk ya Mas Satyo ya. Jadi bagaimana pola aktivitas kita ya, pola berpikir kita tiap hari. Betul. Jadi makanya sangat penting memilih lingkungan seperti itu. Bagaimana? Karena lingkungan tersebut adalah yang membentuk kita nantinya. Buat agar lebih ke arah ke mungkin intinya ya, buat agar lingkungan Anda membuat Anda berhasil. Nih, di sini kan tadi yang seperti sudah kita sebutkan ya Mas ya. Sadarlah akan lingkungan seperti halnya diet untuk tubuh membentuk tubuh, diet pikiran itu membentuk pikiran kayak tadi, karena makanannya pikiran adalah lingkungan, maka kita harus menentukan lingkungan yang baik untuk tempat kita bertumbuh. Tapi kan kadang-kala kita nggak bisa memilih lingkungan. Ketika kita bekerja, ya namanya ibaratnya itu faktor eksternal ya Mas ya. Adalah mungkin lingkungan yang kalau bahasa zaman sekarangnya itu zaman namanya bilangnya toksik ya, lingkungan toksik seperti itu. Nah, buat lingkungan Anda bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Jangan biarkan penindasan orang yang negatif yang mengatakan Anda tidak dapat melakukannya membuat Anda berpikir salah. Jadi ibaratnya sekalipun mungkin dalam lingkungan kita itu mungkin ada orang-orang atau ada faktor-faktor yang membuat kita mungkin tidak positif, itu sebisa mungkin kita abaikan. Kita fokus, balik lagi ke bab sebelumnya, kita fokus pada hal-hal yang positif saja. Kayak gitu. Kalau maksudnya gimana? Jadi kalau di buku ini tuh ada dikelompokkan jadi 3 klasifikasi orang. Yang pertama itu orang yang sepenuhnya menyerah, orang yang setengah menyerah, dan orang yang tidak pernah menyerah. Dari klasifikasi itu bisa terlihat orang yang sepenuhnya menyerah itu orang yang ikut dengan lingkungan mungkin ya. Bisa dibilang kalau zaman sekarang zona nyaman lah ya. Zona nyaman. Udah di sini aja, nggak bisa naik ke atas, aku nyaman berjalan-jalan ini. Padahal dalam hatinya itu pengen dia naik ke atas itu pengen, tapi dia nggak mau usaha ya. Sudah sepenuhnya menyerah. Terus ada kelompok yang setengah menyerah, dia bisa untuk naik ke atas
dia punya keinginan untuk naik ke atas, tapi dia berpikir apa yang aku lakuin itu tidak sebanding dengan apa yang aku dapati. Oke lah, di sini aja seperti itu. Tapi hasilnya Jadi dia membatasi ya malahan ya. Karena dia berpikir tidak sesuai dengan apa yang kita ngerti, kemudian nilai yang tidak pernah benar. Ya orang-orang yang sudah seperti itu. Yang nggak mikir apakah usaha kita tuh sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Pokoknya yang penting usaha. Nanti pasti dia percaya selama dia berusaha dengan maksimal pasti dia akan dapat hasil yang baik. Betul. Ini sangat masuk di akal sih. Terus di sini juga disebutkan mungkin jangan biarkan orang berpikiran kecil menahan Anda. Orang yang dengki ingin melihat Anda tersandung, jangan beri mereka kepuasan. Dengarkan nasihat dari orang yang berhasil. Masa depan Anda penting. Jangan pernah mengambil resiko meminta nasihat dari penasihat freelance dalam tanda kutip ya, yang hidup dalam kegagalan. Nah ini penting banget menurut aku sih, karena bukannya kita maksudnya meremehkan orang lain. Aku nggak mau dengerin orang dia aja, misalkan ya pengangguran, orang dia aja nggak berhasil. Sebenarnya bukan karena dia pengangguran ya, bukan karena dia tidak berhasil, tapi balik lagi karena cara pola pikirnya. Ketika orang yang sudah berhasil, mereka rata-rata pola pikirnya adalah orang yang penuh semangat, penuh motivasi. Sedangkan orang yang tidak berhasil ya, maksudnya orang yang membiarkan dirinya stuck begitu saja, itu akan mempunyai pola pikir yang pesimis, sehingga pada akhirnya kalau kita dibiarkan terus menerus itu nanti akan meracuni diri kita sendiri. Kayak dulu aku pernah melihat satu video ada gentong berisi air gitu ya, diisi air yang mata air lah, sumber mata air itu, akhirnya gentongnya itu bersih kan. Tapi ketika ada satu racun lah, nggak usah racun lah, air yang kotor gitu, misalkan air got gitu ya, diisi akhirnya sedikit aja itu sudah mencemari dari kejernihan air tersebut. Nah, kalau diisi terus menerus dengan air got, otomatis akhirnya jadi pekat, kotor, dan kayak kita lihat mungkin ya got-got atau comberan-comberan gitu ya Mas ya. Itu diibaratkan dengan pola pikir kita. Nah, untuk itu kita perlu membersihkannya dengan cara apa? Yaitu dengan lingkungan yang positif. Kita meminta nasihat dari orang-orang yang positif yang berhasil, walaupun mungkin tidak instan, karena kan ibaratnya ini gentongnya udah kotor nih ya, walaupun mungkin setengahnya lah, nggak full kotor, tapi ketika dia benar-benar jernih itu kan butuh proses dimasukin lagi air yang jernih, nggak langsung ketika kita masukin. Beda dengan ketika kita masukin sesuatu hal yang kotor kan langsung kayak tercemar kayak satu titik noda apa di teman dulu. Nah, untuk membersihkannya itu butuh proses. Karena dari itu menurut aku kita benar-benar harus memilih lingkungan kita. Makanya kan zaman dulu ada orang tua kita mungkin suka bilang pilih-pilih teman, ya mungkin maksudnya seperti itu ya. Cuman kan waktu itu mungkin kita pilih-pilih teman kenapa sih gitu, padahal temennya maksudnya mungkin seperti itu. Kalau menurut Mas gimana? Ya sih, seperti itu, seperti yang kita katakan sih, karena apa tadi pepatah, karena nilai sedikit. Gak pinter banget, tapi maksudnya kayak gitu. Iya itu. Terus di sini dikatakan dapatkan sinar matahari psikologis, berkunjunglah ke kelompok-kelompok baru yang tentunya positif ya. Temukan hal-hal yang baru, merangsang untuk dikerjakan ya. Mungkin masih mirip-mirip dengan pembahasan bab sebelumnya. Ketika mungkin kita sudah ibaratnya kehabisan orang positif ya, kita temukan lagi kelompok yang baru yang tentunya juga positif. Dia udah tahu misalkan itu kelompok negatif ya jangan kita join seperti itu. Lalu gunakan segalanya yang kelas 1. Anda tidak mampu menggunakan yang sebaliknya. Intinya tuh kayak selalu kita cari lingkungan yang terbaik, lakukan diri kita yang terbaik supaya kita juga mengusahakan hal yang terbaik ya Mas ya. Mungkin kalau itu sih kesimpulan dari aku. Kalau maksudnya mungkin ada tambahan kesimpulan lain ya? Sama sih dari beberapa sebelumnya sih, kita harus mengisi pikiran kita dengan pola-pola yang positif, dengan pola-pola yang optimis, dan punya pola yang berjiwa besar lah. Berjiwa besar. Buku ini. Kalau gitu kita cermati, kita dalami, dan kita aplikasikan, walaupun mungkin nggak bisa instan ya Mas. Yang penting kan pelan-pelan berproses sehingga kita pun bisa seperti buku ini, berpikir dan berjiwa besar. Sekian dari kami, saya Dayu Permata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.